Selamat pagi Sobat Mahasiswa semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Dalam kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 1 Perpajakan Internasional akan mempresentasikan putusan Mahkamah Agung terkait peninjauan kembali sengketa perpajakan dengan termohon Badan Hukum Luar Negeri Komatsu Logistik Corp. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Bayu Alfasyar. Yang kedua, ada Anggia Bonar Nicholas. Yang ketiga, ada Muhammad Rafli Asidiki. Yang keempat, ada Windy Rahmatia. Dan yang kelima, ada Fitria Wandani. Pada pokok materi pertama, kita akan membahas terkait pokok sengketa antara Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Hukum Luar Negeri Komatsu Logistik Corp. Pokok sengketa ini kami bagi menjadi 3 pokok sengketa. Yang pertama, karena ketidakpuasan terbanding Direktorat Jenderal Pajak atas hasil putusan banding Pengadilan Pajak. Yang kedua, terkait penentuan status bentuk usaha tetap atas Badan Hukum Luar Negeri Komatsu Logistik Corp. Dan yang terakhir, terkait koreksi positif terhadap dasar pengenaan pajak BPH Pasal 15 Final. Kronologi pokok sengketa ini, pada proses banding sebelumnya, wajib pajak, dalam hal ini Badan Hukum Luar Negeri Komatsu Logistik Corp, mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak atau Direktorat Jenderal Pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan kegiatan pemasaran produk dari Badan Hukum Luar Negeri Komatsu Logistik Corp kepada konsumen akhir di Indonesia sudah dilakukan perusahaan lain. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menilai dalam laporan keuangan bulanan wajib pajak tidak memuat adanya kegiatan promosi yang dilakukan, yang pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Dengan keluarnya putusan Pengadilan Pajak nomor putusan 74047 garis miring PP garis miring M.VIA garis miring 27 garis miring 2016 tanggal 6 September 2016 terbanding yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali secara tertulis ke Kepanitraan Pengadilan Pajak pada 22 Desember 2016. Perlu kita pahami, Badan Hukum Luar Negeri Komatsu Logistik Corp ini merupakan kantor perwakilan dagang dari perusahaan Komatsu Group yang berkedudukan di Jepang. Dan kantor perwakilan dagang ini sudah terdaftar dengan tanda daftar perusahaan atau TDP dan mempunyai nomor kegiatan usaha pokok nomor 74130 atas jasa riset pemasaran dengan status perwakilan. Otoritas pajak menyatakan wajib pajak merupakan bentuk usaha tetap dari Komatsu Group yang berkedudukan di Jepang. Pendapat Direktorat Jenderal Pajak ini dibuktikan dengan ditemukannya fakta bahwa termohon telah terdaftar pada KPP Badan dan Orang Asing sejak 10 Juni 2002. Selama berada di Indonesia, termohon juga telah melakukan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 Ayat 2 Final, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Selain itu, wajib pajak juga telah memenuhi beberapa kriteria sebagai bentuk usaha tetap sesuai Pasal 5 Ayat 1 OECD Model. Sebaliknya, termohon menyatakan pihaknya bukan merupakan bentuk usaha tetap dari Komatsu Group di Jepang, sebab termohon peninjauan kembali hanya menjalankan usaha yang bersifat penunjang atau preparatory dan persiapan atau auxiliary. Menurut Pasal 5 Ayat 4 huruf E, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Jepang mengatur yang dikecualikan dari pengertian bentuk usaha tetap adalah kegiatan yang bersifat persiapan atau preparatory dan penunjang atau auxiliary untuk kepentingan perusahaan. Kegiatan utama yang dilaksanakan wajib pajak ialah melakukan penelitian terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta penelitian potensi persaingan usaha yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir,
adalah inti pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu usulan koreksi positif dari pemohon atau Direktorat Jenderal Pajak terkait dasar pengenaan pajak BPH pasal 15 final masa pajak Januari hingga dengan Desember 2010, yaitu sebesar 646.804.628.723 rupiah yang harus diperhitungkan pajaknya oleh Badan Hukum Luar Negeri Komatsu Logistik Corp atau termohon karena dianggap telah membentuk suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Hal ini didasarkan pada perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Jepang pada pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan bahwa laba usaha hanya akan dikenakan di negara domisili, kecuali jika menjalankan usaha di negara lain atau negara sumber melalui suatu bentuk usaha tetap. Bagaimanakah proses peninjauan kembali ini berlangsung? Apa argumentasi dari pemohon dan termohon? Serta bagaimana hasil amar putusan dari pengadilan? Mari kita bahas pada slide berikut. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam argumentasi masing-masing pihak. Yang pertama yaitu argumentasi dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemohon peninjauan kembali. Jadi Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa BHLN Komatsu Logistik Corp ini adalah BUT dikarenakan beberapa alasan. Alasan pertama yaitu bahwa pemohon banding memiliki kantor yang bersifat tetap sebagai tempat usaha. Berdasarkan data dan fakta yang ditemukan, diketahui bahwa pemohon banding mempunyai kantor yaitu yang beralamat di Jalan Raya Cakung, Cilincing, KM 4, Rorotan, Jakarta Utara. Kemudian alasan kedua karena BLHN Komatsu Logistik Corp ini melakukan aktivitas seperti memperkenalkan dan memajukan pemasaran barang atau promosi yang dihasilkan oleh perusahaan yang menunjukkan dan penelitian pasar dalam rangka memajukan pemasaran barang-barang tersebut dan pengawasan penjualan barang-barang tersebut di dalam negeri dari Komatsu Logistik Corp pusat, yaitu yang berada di Jepang. Kemudian fungsi tersebut menjelaskan bahwa pemohon banding ini sendiri merupakan pelaksana fungsi yang seharusnya itu dijalankan di kantor pusat, bukan hanya sekedar menjalankan fungsi persiapan atau penunjang bagi perusahaan. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang bersifat penunjang atau persiapan tersebut merupakan hal yang sangat penting dari kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian alasannya ketiga yang disampaikan oleh DJP sebagai pemohon peninjauan kembali yaitu bahwa DJP itu memperoleh data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada portal DJP berupa data pemberitahuan impor barang dengan nama pemasok Komatsu Logistik Corp melakukan penjualan ke Indonesia selama tahun 2010. Nah, penghasilan tersebut itu berjumlah 644.624.628.723. Sehingga atas data-data yang disampaikan dari pemohon peninjauan kembali sebagaimana yang telah saya sebutkan, DJP menyatakan bahwa BHLN Komatsu Logistik Corp ini termasuk di dalam BUT sesuai dengan bahwa BHLN Komatsu Logistiknya sendiri itu punya kantor yang bersifat tetap, kemudian aktivitasnya itu bersifat esensial bagi kantor pusatnya, dan yang ketiga ada data berupa penjualan yang diperoleh dari DJBC dan nilainya juga sangat besar. Selanjutnya adalah argumentasi dari pihak termohon, yaitu BHLN Komatsu Logistik Corporation yang menyatakan mereka bukanlah BUT dengan alasan sebagai berikut. Argumentasi yang pertama, kantor yang ada di Indonesia hanya berperan sebagai pengawas, penghubung, dan koordinator yang merupakan kantor perwakilan dari Komatsu Logistik Corporation yang berkedudukan di Jepang. Kantor perwakilan ini hanya menjalankan fungsi untuk melakukan promosi
dan bukan untuk mencari penghasilan. Argumentasi yang kedua, kantor perwakilan ini memang memiliki kantor yang bersifat tetap di Indonesia. Hal ini merupakan sebuah keharusan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM di Indonesia jika ingin ditetapkan sebagai KPPA. Oleh karena itu, adanya kantor tetap tersebut bukanlah untuk melakukan kegiatan usaha, melainkan karena persyaratan dari BKPM. Argumentasi yang ketiga, kantor perwakilan yang berada di Indonesia tidak ikut serta dalam kegiatan apapun di dalam pengelolaan perusahaan, baik anak perusahaan, cabang perusahaan, maupun bentuk lainnya. Dalam hal ini, KPPA tidak mempunyai definisi dan fungsi sebagai tempat kedudukan manajemen. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya faktor penentu kebijakan manajemen, yang salah satunya adalah fungsi struktur organisasi sebagai lini pengambil keputusan dalam manajemen. Lini tanggung jawab berada pada posisi manajer, sedangkan KPPA atau Chief Representative hanya berfungsi sebagai penanggung jawab kegiatan operasional kantor. Hal ini sebagaimana diatur dalam surat izin BKPM, bukan sebagai penentu faktor kebijakan pengambilan keputusan manajemen. Argumentasi yang keempat, kantor perwakilan ini tidak melakukan penjualan di Indonesia. Data yang didapat oleh DJP bukanlah sebuah data transaksi penjualan, merupakan hanya sebatas impor barang dari kantor pusat untuk kebutuhan promosi. Dan argumentasi yang kelima atau yang terakhir, Komatsu sudah mendapatkan persetujuan dari BKPM bahwa mereka termasuk ke dalam kegiatan kantor perwakilan asing atau KPPA dan bukan termasuk ke dalam BUT. Hal ini menyambung dengan argumentasi-argumentasi sebelumnya, di mana berdasarkan persetujuan BKPM, KPPA sebatas pada perannya sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan pengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasi di Indonesia dan atau negara di luar Indonesia. KPPA tidak akan mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia, termasuk tidak akan dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan atau transaksi penjualan atau pembelian barang dan jasa dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri. KPPA tidak akan ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan suatu perusahaan, anak perusahaan, atau cabang yang ada di Indonesia. Lokasi KPPA wajib berada pada gedung perkantoran atau office building yang sudah tersedia. Maka, dengan argumentasi-argumentasi tersebut, BHLN Komatsu Logistic Corporation mempertahankan posisinya bukan sebagai BUT dan membantah tudingan dari DJP. Berikutnya argumentasi hakim. Terhadap perbedaan pendapat yang sudah disebutkan sebelumnya, Majelis Hakim menyatakan beberapa hal. Di antaranya, tidak ada kegiatan memperkenalkan dan memajukan pemasaran barang-barang grup Komatsu Jepang, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak wajar apabila termohon peninjauan kembali yang dalam hal ini adalah Komatsu Logistik melakukan usaha memperkenalkan dan memajukan pemasaran barang-barangnya kepada grup perusahaannya sendiri. Kemudian, menurut Majelis Hakim, laporan bulanan tidak memuat adanya laporan promosi. Menurut Majelis Hakim, laporan bulanan yang disampaikan oleh Komatsu Logistik kepada Komatsu Logistik di Jepang hanya memuat mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia serta potensi pesaing yang ada. Kemudian, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa kegiatan PT Komatsu terbukti hanya berupa riset pemasaran, bukan promosi produk. Maka menurut Majelis Hakim tidak tepat apabila Komatsu Logistik dikategorikan sebagai kantor perwakilan dagang asing yang menjadi objek PPh pasal 15 final. Lalu, bagaimana hasil akhir putusan Mahkamah Agung? Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan. Putusan pengadilan pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding sudah tepat dan benar. Terdapat dua pendapat Mahkamah Agung.
Yang pertama, koreksi positif dasar pengenaan pajak PPh pasal 15 dengan masa pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2010 sebesar 646.804.628.723 yang tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak, pendapat pemohon peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Yang kedua, Mahkamah Agung berpendapat bahwa kegiatan termohon peninjauan kembali terbukti hanya berupa riset pemasaran dan tidak melakukan promosi produk. Dengan begitu, tidak tepat apabila termohon peninjauan kembali dikategorikan sebagai BUT. Koreksi yang dilakukan oleh pemohon peninjauan kembali tidak sesuai fakta dan peraturan yang berlaku. Nah, berdasarkan pada pertimbangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, permohonan peninjauan kembali dinilai tidak beralasan, sehingga harus ditolak. Dengan demikian, pemohon peninjauan kembali yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000. Hasil analisis yang kami peroleh dalam kasus ini adalah yang pertama bahwa Komatsu tidak memenuhi syarat sebagai BUT. Di P3B Indonesia Jepang pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa laba usaha hanya akan dikenakan di negara domisili, kecuali jika menjalankan usaha di negara lain, dalam hal ini adalah negara sumber melalui suatu BUT. Syarat-syarat BUT antara lain adalah yang pertama place of business, location, right use, permanen, dan business activity. Komatsu sendiri tidak memenuhi syarat kelima, yaitu adanya business activity. Hasil analisis kedua adalah bahwa Komatsu termasuk pengecualian BUT pada P3B Indonesia Jepang. P3B Indonesia Jepang pasal 5 ayat 4 huruf D menjelaskan bahwa pendirian tetap tidak termasuk suatu tempat usaha yang semata-mata keperluan reklame, pemberian keterangan, penelitian ilmiah, dan kegiatan yang bersifat persiapan dan penunjang. Hasil analisis yang ketiga adalah penghasilan atas Komatsu Logistic Corp bukan objek pajak. Dikarenakan Komatsu Logistic Corp tidak termasuk BUT karena tidak memenuhi persyaratan, maka sesuai P3B Indonesia Jepang pasal 7 ayat 1, maka penghasilan yang diterima adalah bukan objek pajak. Selanjutnya, kami sependapat dengan putusan Hakim MA yang menyatakan bahwa BHLN Komatsu Logistik yang berada di Indonesia bukan merupakan BUT tetapi perwakilan dagang asing di Indonesia yang tidak melakukan usaha dan mendapatkan penghasilan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi sobat mahasiswa semua. Apabila ada pertanyaan dan komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Serta jangan lupa klik tombol like dan subscribe juga ya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.